Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sengketa 4 pulau yang katanya berpindah dari Aceh ke Sumatera Utara. Yang ditenggarai itu menguntungkan keluarga Jokowi karena ada Bobi Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara. Tapi jangan lupa ada Bupati Tapanuli, Tapanuli Tengah lah ya, yaitu Masinton Pasaribu dari PDIP. Jadi siapa yang diuntungkan, keluarga Jokowi atau PDIP? Nah, kita akan lihat. Tapi sebelum itu cepat aja nih ya, ada yang ringan dan yang lucu nih mau lewat nih ya. Nah, ini pertama nih kita lihat nih ya. Nah, ini seperti biasa Rocky Gerung maksudnya. Rocky Gerung bilang, Anda lihat ya, RI 1 dan Mega diklaim bahas pemaksulan RI 2. Ono wae ini ya. Dari mana bisa bilang Prabowo dan Mega bikin meeting gelap-gelapan mau memaksukan RI 2. Ini jelas ini untuk mengadu domba sekaligus adu kambing ya antara Prabowo sama Mega ya. Kemudian ini lagi nih Profesor Mahfud MD. Masih sakit hati dia sama Gibran kalah debat waktu itu ya. Di sini dia masih menghajar Gibran bahwa Gibran itu bisa dimaksulkan melalui akun Fufu Fafanya. Aduh, capek deh sama Mahfud nih, Profesor 1 nih ya. Nah, Ahok. Ternyata Ahok baru-baru ini diperiksa Bareskrim dengan dugaan korupsi sengketa lahan Rusun Cengkareng. Nggak tahu gelap. Nah, ini nih, Rismon nih ya. Si Rismon, nih ini cuitan Vicky Yosia bilang, giliran si penuduh pemfitnah dan hoax ijazah palsu Pak Jokowi, ternyata ijazahnya sendiri yang palsu. Kan kita sudah sering bahas ya. Ternyata Rismon bukan lulusan Universitas Yamaguchi. Nah, di situ ada berita tuh ya. Peneliti Jepang ungkap Rismon Sianipar hanya penulis pembantu kasta terendah dan ragukan ijazahnya. Ya memang dia nggak punya ijazah kok. Ijazahnya Yamaguchi itu dari kertas yang latar belakangnya agak kekuning-kuningan. Yang dia lihat kan tuh kertas putih itu kayak daftar nilai apa ya. Nggak tahu lah apa dia pernah kursus di sana nggak lulus gimana nggak tahu ya. Nah di sini, nah di sini menarik nih ya. Kita tahu kan baru-baru ini Anies anaknya mendapat beasiswa LPDP ya. Di mana itu keren sih dapat Universitas Harvard ya anaknya yang perempuan itu. Padahal kemarin Anies dan Imin menjanjikan LDP itu diutamakan buat orang miskin katanya. Bukan buat orang kaya raya dan mampu. Tapi kok anaknya Anies yang rebutan ambil LPDP? Emangnya Anies omongannya nggak bisa dipegang ya? Anies kan banyak duit. Masa anaknya ikut-ikutan ngambil beasiswa LPDP? Waduh, nggak bisa dipegang ya. Suka jilat omongan sendiri. Untung kalah, ya kan? Nah, Anda baca nih beritanya. Singgung penerima beasiswa LPDP, orang kaya. Caimin bilang, yang miskin jadi nggak punya akses, kalah terus. Padahal LPDP diutamakan untuk orang miskin. Nah, ini dia beritanya ya, beritanya. Ini dia anaknya Anies, ya, dapat beasiswa dari pemerintah ke Amerika Serikat melalui program LPDP. Loh, bukannya babenya ini, si Anies ini tajir. Loh, kok anaknya berebutan ikut ambil LPDP? Kriterianya apa sih? Ya kan? Sebenarnya LPDP itu bukan soal mahasiswanya cerdas atau apa gitu. Tapi karena ada keterbatasan ekonomi. Pertanyaannya, apakah Anies Baswedan punya keterbatasan ekonomi? Nah, kemudian mulai banyak rumor bahwa Prabowo akan segera melakukan reshuffle kabinet.
Nah, di sini Kampungan Nora mencuit bahwa Presiden Prabowo tidak ada rencana reshuffle kabinet. Para menteri sudah bekerja dengan baik dan bekerja keras. Buzzer provokator oposisi memprovokasi presiden untuk reshuffle kabinet. Ngemis minta jatah menteri. Bahaya nenek banteng ada di dekat-dekatnya, ada maunya nih katanya ya. Nah, ini beritanya kita lihat lagi di TV One News ya. Prabowo tegaskan tak ada reshuffle. Tim saya bekerja dengan baik. Ayo lo, mau apa lagi? Nah, astaga. Nah, ini dia nih, kita mulai masuk nih ya. Kita tahu kan, ada sengketa pemindahan 4 pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Ternyata sengketa ini sudah berlangsung lama, bukan kucuk-kucuk sengketa, enggak, sudah lama. Akhirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ya tentu dengan sudah ada rapat, bukan kucuk-kucuk diresmikan juga. Ada mekanismenya lah, panjang, nggak usah masuk situ dulu ya. Diputuskan bahwa 4 pulau itu menjadi milik Sumatera Utara. Ya kan? Kan heboh. Wah, ini dasar ini keluarga Jokowi ini, Bobi ini mau menguasai 4 pulau yang di Tenggarai ada beberapa tambang gitu ya. Ada tambang minyak, tambang apalah gitu ya. Seakan-akan itu untuk menguntungkan Sumatera Utara yang sekarang dipimpin Bobi sebagai gubernurnya. Ya. Oleh karena itu, Prabowo Subianto dikabarkan akan turun tangan langsung menyelesaikan sengketa pemindahan 4 pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara. Nah, kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, usai berkomunikasi langsung dengan Presiden. Jadi katanya hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, yaitu Presiden akan mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, kata Dasko. Ya, menarik nih. Nah, kemudian di sini iNews juga mengkonfirmasi berita tersebut. Di sini dibilang Presiden Prabowo ambil alih sengketa 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara. Presiden nih yang turun tangan langsung, ya. Nah, kita lihat lagi nih, iNews bilang, polemik perebutan 4 pulau di perbatasan antara Sumatera Utara dan Provinsi Aceh terus bergulir. Menanggapi pemberitaan yang semakin memanas, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution meminta agar media tidak memantik atau memotong-motong informasi terkait persoalan ini. Karena begini, dibuatlah suatu framing bahwa ini untuk dinasti Jokowi, karena nanti di pulau itu akan dikeruklah tambangnya untuk menguntungkan Bobi dan segala macam lah. Ya, itu namanya Tito Karnavian tuh orangnya Jokowi sehingga melakukan keputusan seperti itu. Aduh, banyak deh Anda di media sosial bertebaran hoax-hoax seperti ini. Oleh karena itu, Bobi Nasution minta agar media tidak memantik atau memotong-motong informasi terkait persoalan ini. Ya iyalah, jangan bikin panas gitu ya. Nah, Bobi Nasution menegaskan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini dia gitu ya, tidak memiliki wewenang sama sekali untuk mengambil atau melepaskan wilayahnya tanpa izin dari pemerintah pusat. Nah, di sini menariknya lagi, ini dia nih. Ini ada berita dari Antara News dan juga Detik News bahwa Aceh tak tempuh jalur hukum. Catat ya, Aceh tak tempuh jalur hukum meski keberatan soal 4 pulau yang akhirnya masuk ke Sumatera Utara. Ini berita hari Sabtu lalu nih ya. Di sini Putri Cebong cuitannya bilang, fitnah ijazah palsu Jokowi dan Raja Empat gagal. Lanjut ke politisasi sengketa 4 pulau. Ya kan sebelumnya dihebohkan bahwa di Raja Empat ada keterlibatan Jokowi karena ada kapal yang inisialnya JKW depannya gitu ya. Padahal ada mobil pengisap tinja inisialnya ARB. Memang ARB punya Anies Rashid Baswedan? Enggak kan? Ya
Jadi jangan mengait-kaitkan Pulau Raja Ampat ini ada cawe-cawenya Jokowi. Kemudian ada juga kapal, sebutannya kapal Iriana apa gitu ya. Masa di Tenggarai itu punyanya Ibu Iriana gitu ya. Makanya dikatakan bahwa fitnah ijazah palsu Jokowi dan Raja Ampat gagal. Sekarang dipindahkan fitnah itu ke politisasi sengketa 4 pulau tadi. Yang pindah dari Aceh ke Sumatera Utara, dituduhlah Bobi lah yang akan dapat untung ya. Nah, oleh karena itu di sini ada beritanya tadi, upaya provokator sepertinya akan gagal lagi. Karena Gubernur Aceh akan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan akan melibatkan Presiden Prabowo sebagai penengah. Kan tadi sudah diberitakan Pak Prabowo akan mengambil alih persoalan ini. Ayo, kurang apa? Oke? Nah, di sini, ini bagus nih cuitannya. Dari Alex. Ternyata 4 pulau itu dari Aceh masuk ke Sumatera Utara, itu sebenarnya masuk wilayahnya Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah yang diusung PDIP. Nah, di situ ada video, di atasnya ada tulisan hadiah untuk Jokowi, hadiah pala lu botak. Bukan, makanya dikatakan di sini itu hadiah untuk Masinton dong, karena itu masuk Tapanuli Tengah. Astaga, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi, dia lupa ada Masinton di situ dari PDIP. Jadi, ini menguntungkan dinasti Jokowi apa dinasti PDIP? Nah, kan jadi ribet nih. Ya, makanya pinter dikit lah ya kalau mau bikin hoax gitu. Nah, di sini Partai Sosmed juga mencuit bahwa 4 pulau yang ramai itu sebenarnya masuk Kabupaten Tapanuli Tengah yang bupatinya kader PDIP tadi, Masinton Pasaribu. Lalu narasi yang dibangun seolah-olah 4 pulau itu direbut dari Aceh dan dihadiahkan ke Sumatera Utara, dalam hal ini Bobi sebagai gubernurnya, itu apa ya, suatu yang licik gitu ya. Karena Tapteng itu kan ada di Sumatera Utara, Taptengnya itu wali kotanya Masinton Pasaribu dari PDIP. Nah, jadi ini Anda lihat aja nih, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton sambut baik 4 pulau Aceh masuk wilayah Sumut. Nah, Anda para baser banteng mencret masing bilang Bobi. Hah? Ini Masinton sendiri yang sambut baik. Aduh, gimana sih lu coy? Capek deh. Nah, kita lihat nih sambutan netizen nih ya. Ya, dia bilang begini. Contoh nih, Kratos the Great bilang begini. Level kemunafikan PDIP dan The Gang sudah kapalan. Bukan hanya isu Raja Ampat atau 4 pulau sengketa loh katanya. Sebentar lagi rame-rame nyangkal kenal sama Yang Mulia Hasto. Yakin? Kemudian dia bilang di sini, dokter magang bilang hello baser lobet. Nah, ini nyindir-nyindir anak abah ya. Nah, kemudian miniatur bilang tolol urusan belakang, ditujukan kepada John Sitorus, ya basernya PDIP, Kusnul Khotimah ya, yang selalu yang penting posting ya. Tolol urusan belakang katanya. Aduh. Dibilang lagi Las Dodo, ya. Dibilang kalian main di 2 kaki, dulu jilat sekarang sok kritis. Tapi soal Raja Ampat, Pulau Sengketa atau ijazah Jokowi kayaknya lebih banyak bikin gaduh daripada solusi. Coba cek timeline lamanya si John Sitorus, Kusnul Khotimah dan lain-lain. Nah, inilah. Jadi, Ibu, saudara-saudari, kita nggak usah gampang terprovokasi ya. Ya, itu kerjaan basar lah, menciptakan diri rendah, dinamika politik yang seakan-akan itu menguntungkan Jokowi. Wah, perebutan itu menguntungkan Bobi dan segala macam. Padahal lupa dia ada Masinton Pasaribu. Itu saja dari saya, semoga dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.